eh, barangkali jaringan ada yang terpental, sudah bisa ada dokumennya lengkap, kira-kira begitu. Iya. Gimana ya? Senarionya tugas 02. Tabel 02. Tabel. Tidak kedengeran Pak Makmur suaranya. Ya, entar dulu ya. Nah, itu masih mencari filenya, bingung senaruh itu. Ya, yang udah saya isi lagi. Saya mental mulu, Pak. Kenapa tuh Pak Abay? Ayo dipoto, ya? mumpung lengkap dipoto. Pokoknya nanti kalau pas karena jaringan tidak normal, kalau pas lengkap 6, tolong langsung diambil fotonya sehingga buktinya lengkap 6 orang gitu. Aku khawatir ada yang mental nggak bisa masuk lagi. Suka begitu, kenapa Pak ya? Kenapa begitu ya? Jaringannya memang hujan-hujan gini ya. Di sini juga gelap Pak, gerimis. Nggak, alhamdulillah kalau Surabaya lancar nih, saya dengar jelas ini. Ayo di mana itu? Saya lupa. Kamera juga tidak tampil ini. Kenapa tuh Pak? Nggak tahu dah. Coba dicek kameranya, matiin, hidupin kali. Nah, itu ada Pak Abe kameranya. Ini Pak Abe kok ada 2 ini gimana? Iya. Iya, gimana ini? Yang satu ini kali Pak HP. Juga di HP juga kali itu. Oke. Enggak pakai HP. Gimana ya? Atau begini Pak Mamur. Ya. Mungkin dipersiapkan dulu. Soalnya gini ini memang yang akan ditayangkan mesti sudah disiapkan dulu di gendolan bawah itu. Ya, ntar saya siapin Pak. Oke, kalau memang masih mencari, barangkali bisa dicari dulu, disiapkan dulu, nanti dimunculkan, kita berikan kesempatan yang lain dulu, biar efektif. Oke Pak. Saya sambil nyari. Oke. Untuk yang lain mungkin siapa yang pengen kita diskusikan di sore hari ini kira-kira? Umur kira-kira gimana? Maaf Pak, saya baru gabung ini, nggak ikut dari awal ya. Habis gangguan jaringan juga barangkali tadi nih. Maaf. Keluar masuk senengannya Iya. Keluar masuk terus. Ini kaitannya dengan PKKS Pak ya? Boleh ya. Iya. Mohon maaf Pak, saya karena tadi ketinggalan, biar kami tidak gagal pemahaman. Jadi untuk PKKS ini di sekolah sendiri apa di magang 2 Pak? Kalau sesuai dengan kebiasaan aturan, PKKS ada di sekolah magang. Tetapi untuk di Tangerang ini kira-kira PD-nya mintanya gimana? Kalau boleh di tempat sendiri, ya lebih bagus. Iya. Lebih bagus, artinya mudah untuk mencari data, mudah untuk kita mengerjakan, menganalisis, karena bisa diskusi dengan kepolonya. Nah, itu ya. Tetapi kalau memang di aturannya memang itu ada di sekolah magang dan harus di sana, ya harus di sekolah magang. Nah, ini tergantung PD-nya saja. Pokoknya untuk PKKS, PK guru dan itu AKPK itu di sekolah magang. Gitu. Itu di sekolah magang.
Yang pelaksanaannya tergantung PD-nya, dia memberikan kelonggaran dan memudahkan apa enggak. Iya. Kira-kira begitu. Nah. Enggak, masalahnya kan banyak yang calon pengawas itu dari kepala sekolah SD, Pak. Oke. Nah, kalau dari kepala sekolah SD, jelas nggak mungkin menilai sendiri, begitu, Pak. Ya. Nah, berpijak dari situ, barangkali saya lebih cenderungnya kegiatan PKKS itu dilaksanakannya di sekolah magang 2. Sekolah magang, ya. Iya. Jadi sejak awal kami sampaikan PKKS PK Guru dan AKPK di sekolah magang. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bisa dilaksanakan di sekolah sendiri. Mengapa di sekolah magang? Karena ya unsur psikologis. Satu, masuk gurunya nilai kepolone kalau itu dari guru. Iya. Kalau di kepala, lu masuk kepala nilai sendiri-sendiri kan nggak masuk akal. Ya. Tetapi pelaksanaannya bisa luas. Contoh konkret NTT. Contoh konkret NTT di sekolah sendiri. Nah, kebetulan yang kepolo, yang nilai dirinya sendiri. Nah, karena memang PD-nya membolehkan, ya jalan saja. Oh gitu, baik. Jalan saja. Iya. Nah, seperti di Tangerang, walaupun teorinya seperti itu, tapi kalau memang itu diizinkan, dibolehkan, tidak apa-apa. Iya. Pokoknya aturan panduan, aturan teori itu tetap luas mengikuti PD-nya. Selanjutnya kaitannya tidak disalahkan. Ya. Tidak disalahkan oleh LP2KS. Ya. Selanjutnya dengan ini Pak, pertama porsi penilai kepala sekolah. Kita kan bisa ngajak teman sejawat, bisa orang tua, bisa siswa. Itu porsinya itu Pak, berapa itu Pak? Ya, ini sama dengan yang barusan kami sampaikan dengan Pak Mahmur. Pertanyaannya sama. Oh gitu. Nah, pertanyaan sama. Jadi prinsipnya penilaian kinerja kepala sekolah itu ada 3. Ya. Yang pertama terkait penilaian disiplin kerja. Ya, yang kedua berkait dengan istilah resminya saya lupa ya. Tetapi intinya penilaian yang dilakukan oleh murid, guru, orang tua, itu porsinya sendiri. Barulah yang terakhir penilaian kinerjanya oleh pengawas. Iya. Oleh pengawas, gitu ya. Iya. Nah, terus persentasenya nggak sama. Persentasenya nggak sama. Jadi persentasenya kecil-kecil itu. Tetapi unsur itu harus ada. Ya. Itu sebelum pengawas turun menilai, form itu sudah harus isi. Kalau nilai betul ya, form itu sudah harus isi. Karena apa? Ya enggak ya nambahi gaweane pengawasnya nanti. Nah, sehingga aplikasinya bisa diturunkan dulu untuk diisi penilaian yang tadi, disiplin dan penilaian yang lain oleh orang tua, siswa dan sebagainya. Ya, terus sekarang yang ditanyakan kan porsinya. Ya. Pada dasarnya porsinya kalau nggak salah murid itu 10 anak. 10. Jadi itu. Tetapi di dalam pelaksanaannya bisa luas. Ya, bisa luas. Bisa berapa aja Pak ya berarti ya? Ya, bisa luas. Tetapi karena itu aplikasi, maka ya sejumlah yang disiapkan di aplikasi. Kalau nggak salah siswa itu 10, kemudian teman sejawat itu 5, orang tua itu 2 atau berapa gitu. Tetapi boleh dikatakan tidak ada aturan baku. Aturan tertulisnya tidak ada. Nah, itu mengikuti aplikasi yang dibuat. Kebetulan kalau di Jawa Timur
Dan ini kami juga mempersiapkan PKKS ini. Akhirnya kan dilaksanakan Desember. Tetapi uang PTM saja barusan dilakukan, maka kita undur ke Januari. Nah, kami mempersiapkan itu. Oleh itu di Jawa Timur aplikasinya muridnya 10, gurunya 5, orang tua 2. Nah, kemudian kalau di Tangerang kan mungkin bisa beda. Bisa beda. Tetapi ya kira-kira tidak jauh dari itulah. Tidak jauh dari itu. Nah, sekarang guru boleh 5 apa boleh? Boleh. Boleh 5. Nah, sekarang di dalam pelaksanaannya ini untuk menambah deskripsi laporan, untuk menambah deskripsi analisis. Ya. Sekarang siapa yang ditunjuk orang tua itu? Ya, otomatis orang tua yang ditunjuk, ya kita lihat data. Sekiranya ya orang tua yang berpendidikan lah, kira-kira begitu. Itu dari sisi orang tua, sehingga dia tahu yang dimaksudkan. Satu. Yang kedua, di dalam isian, menghilang lagi ini Pak Aprin. Oh enggak. Di dalam isiannya apa? Siswa. Tadi kami sudah menyampaikan ke Pak Makmur. Sebenarnya ini kan tinggal coret-coret ngari kan gitu kan. Tetapi di dalam penilaian ini saat siswa melaksanakan atau mengisi harus didampingi oleh guru. Ya. Ya. Mengapa harus didampingi oleh guru? Karena persepsi atau apa yang dimaksud oleh instrumen siswa tidak tahu. Jadi fungsi pendampingannya untuk menjelaskan maksud instrumen, bukan pendampingan untuk membantu mengisi. Kira-kira begitu Pak ya? Iya Pak. Bisa ditangkap kira-kira? Insya Allah siap. Jadi analisisnya ya sekitar itu saja. Kalau itu sudah semua, barulah analisis kinerjanya. Dari analisis kinerjanya di dalam aplikasi, masing-masing kompetensi bisa dilihat. Nilai tertingginya berapa? Nilai terendahnya berapa? Maka nilai rata-ratanya berapa? Nah, dari situ bisa untuk menganalisis. Kalau begitu kira-kira kekuatannya di mana? Kekurangannya di mana? Nah, kira-kira seperti itu saja lah analisisnya. Oke. Pak, halo. Ya. Ini karena Pak Azano jadi host ya, saya nggak bisa share screen nih Pak. Oke. Udah ketemu. Jadi gini Pak, saya baca aja Pak ya kali ya kalau nggak bisa. Boleh, saya dengar. Oke ya. Yang tugas 02, yang pertama itu monef kegiatan RT LPP. Kemudian deskripsi hasil keterlaksanaan RT LPP telah berlangsung lancar dan terlaksana dengan baik. Kuantitatifnya 89,27%, kualitatifnya sangat baik. Rekomendasi atau tindak lanjut, calon pengawas sekolah perlu meningkatkan kompetensinya dalam mempraktikkan tugas-tugas kepengawasan. 2. Peningkatan kompetensi KS berdasarkan hasil AKPK. Deskripsinya, kegiatan peningkatan kompetensi manajerial calon pengawas sekolah berdasarkan AKPK telah terlaksana dengan baik. Kuantitatifnya 88,75%, kualitatifnya sangat baik. Kemudian rekomendasi atau tindak lanjut, calon pengawas perlu meningkatkan indikator kompetensi manajerial lainnya. Yang ketiga, ketercapaian student well-being. Mahmur udah bisa di-share coba. Udah bisa? Udah apa di co-host? Udah bisa ya? Coba. Ya. Udah bisa ya Pak? Ya. Udah. Udah. Oke.
Bisa terlihat ya Pak? Nah, Bisa ya? stop. Ya, kami mengomentari yang pertama. Kolom pertama. Nomor 1. Ini RTLPP. Ya, RTLPP ini telah berlangsung lancar dan terlaksana dengan baik. Nuwun sewu. Nuwun ya. sewu. RTLPP kan rencana. Program Bapak, jadwal Bapak. Ya. Ya. Nah, kalau begitu kan bukan berlangsung lancar, telah tersusun. Ini telah. Ya, telah tersusun kan RTLPP-nya. Ini Dan itu kalau Pak. nggak salah saya sudah memberikan contoh itu. Cuma punya saya nggak salah bunyinya 003 atau 04 gitu kalau nggak salah. Telah Nah, tersusun apa, Pak? RTLPP telah tersusun Terus sesuai dengan sesuai, Pak. sesuai dengan alokasi waktu yang Sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. Apa, Pak? Ya, yang direncanakan. Yang direncanakan atau yang ini loh. Yang ditentukan. Oleh aturannya kan itu kan kita hanya punya waktu 38 hari. Ya. Dari 38 hari, Bapak Ibu kan melaksanakan 5 kegiatan kepengawasan. Iya, ya. Nah, dari 5 kegiatan kepengawasan, Bapak kan sudah bisa memperkirakan dan di situ ada panduan. Iya, untuk supervisi akademis berapa hari, ya. untuk BIMLAT berapa hari, gitu lah. Jadi intinya itu bahwa Bapak sudah menyusun itu dengan baik sesuai dengan aturan. Oh, direncanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Boleh direncanakan sesuai dengan aturan, boleh. Atau sesuai dengan pedoman, Pak. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan. Sesuai dengan aturan atau pedoman, boleh. Pedoman aja kali. Pedoman ya. Aturan ini kan kadang-kadang terlalu kaku ya. Hapus itu mah. Hapus lah. Sudah segitu, Pak. Saya pikir gini cukup. Oke. Sekarang Bapak mengatakan sangat baik. Sudah punya rubriknya bahwa A sangat baik itu nilai berapa sampai berapa? Nilai 85, Pak. 85 sampai 100 begitu? Iya, Pak. Ya, yang penting ada rubriknya. A itu nilai berapa sampai berapa? Ya, dan kira-kira indikatornya apa? Itu perlu rubrik, kira-kira begitu. Ya. Tapi kalau di yang sekarang kualitatifnya Pak bukan sangat baik, tapi baik sekali. Baik sekali. Ya, kalau di apa namanya? Ada di penjelasan paling bawah ada. Iya, ada. Di setiap itu nanti sangat bisa baik. Nanti bisa disesuaikan itu. Disesuaikan, Pak ya. Baik. Jadi terus nanti disesuaikan kalau ini, Pak. Kalau yang ini, Pak, gimana ini, Pak? Tindak lanjutnya, Pak. Calon pengawas sekolah perlu meningkatkan kompetensinya dalam mempraktekkan tugas-tugas pengawasan. Bisa. Bisa, Pak ya? Bisa. Ya. Sekarang yang ini, Pak. Yang kasus ini, Pak. Sebelum ke situ, Pak. Boleh. Sebelum ke situ, untuk menetapkan angka kuantitatifnya, Pak, 89% itu diambil dari 5 kegiatan atau yang mana, Pak? Yang ini. Iya. Mengambil 89% itu. Pada dasarnya di dalam pelaksanaan itu sebenarnya Bapak itu ada di masing-masing kegiatan. Iya. Ya, ada di masing-masing kegiatan. Ya. Oh iya. Nah, Bang, jangan kelimanya, wong masing-masing ada kok. Ya. Maaf Pak, saya potong Pak. Siap. Nah sebelum ke sini, sebelum lebih jauh, berarti ketika kita melakukan PKKS, ada 2 berarti Pak yang harus kita ambil nilainya Pak ya. Yang pertama itu nilai kinerja kepala sekolah, baik itu manajerial, wirausaha maupun supervisi. Nah, kalau kita lihat di aplikasi itu 3 Pak yang diminta nilainya itu. Nah, betul.
Yang Oke. kedua Nah, berarti ada kuesioner monepnya juga, Pak. Untuk bisa mengambil nilai ketercapaian RTPL ini. Begitu, Pak. Sudah. Oke, jadi begini. Nah, hasil akhir itu sudah merupakan gabungan dari ketiga unsur. Ya. Unsur disiplin dan unsur penilaian oleh berbagai macam tadi. Gitu ya. Nah, sehingga kalau Bapak menganalisis pada dasarnya ya pada nilai kinerja akhir, karena itu sudah nilai akhir yang merupakan gabungan. Tetapi akan lebih lengkap kalau Bapak melihat unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya tadi itu sangat berpengaruh kepada hasil akhir. Contoh konkret. Mengapa tadi kami mencontohkan kalau siswa ngisi sendiri dimungkinkan tidak memahami instrumennya. Maka yang terjadi asal melingkari. Ini kan hanya untuk tambahan analisis Bapak. Nah, oleh karena itu Bapak kan bisa wawancara dengan kepala sekolahnya. Saat itu di dalam penilaian kira-kira pilihan orang tua dasarnya apa? Kedekatan, rumahnya dekat, status ekonomi, atau sampling asal. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian berkait dengan siswa. Diambilkan dari kelas berapa? Kalau kelas 10, apakah itu diambilkan dalam satu kelas? Atau masing-masing kelas mewakili satu? Kira-kira begitu. Itu tambahan di analisisnya. Ya. Jadi pada dasarnya, kalau semua prosedur itu dilakukan, maka keakuratan nilai itu lebih tinggi. Keakuratannya. Tetapi kalau prosedur tadi asal ada nilai, maka keakuratannya boleh dikatakan bukan diragukan, tetapi kurang. Kira-kira. Mengapa demikian? Ya, tadi yang saya contohkan, murid asal ngisi. Padahal seharusnya itu didampingi untuk menunjukkan maksud dari instrumen. Kira-kira begitu Pak Abe. Jadi prinsipnya kalau mau menilai ini intinya ada nilai akhir atau nilai kinerja. Tetapi di situ bisa diawali dengan menganalisis dari sesuai dengan yang ada di aplikasi, ada nilai disiplin dan ada penilaian dari orang tua, siswa, teman sejawat. Kira-kira begitu Pak Abe. Tapi itu berarti itu kaitannya dengan nilai kinerja kepala sekolah. Ya. Nah, untuk poin ini kaitannya dengan monep kegiatan LPP itu hubungannya dengan kinerja dari calon pengawas itu sendiri, Pak, barangkali. Oke. Ada begitu nggak, Pak? Oke. Artinya ketika melaksanakan kegiatan PKKS, apakah itu sesuai dengan jadwal? Tidak. Ya. Sekarang saya mencontohkan di dalam RTLPP Bapak itu prosedurnya, langkahnya apa yang ditulis. Dari apa yang ditulis itu terlaksana tidak? Ya. Nah, kira-kira begitu loh. Presentasinya kan dari situ. Ya. Jadi misalnya di dalam penilaian kerja, maka yang perlu dilihat salah satunya proses kan perencanaan kan? Proses penilaian itu sendiri. Di dalam proses penilaian sebelum dimunculkan kinerja, maka akan dilihat disiplin kepala sekolah. Apa melihat enggak? Akan dilihat dari penilaian
siswa, teman sejawat dan orang tua direncanakan enggak dan dilihat enggak? Direncanakan Pak, tapi tidak dilihat, persentasenya kurang. Tapi itu berarti perlu instrumen lagi Pak. Ya. Itu perlu instrumen lagi enggak Pak? Loh, instrumennya ya cukup saja instrumen wawancara. Kalau instrumen wawancara kan cukup 1 lembar. Oke. Kan Bapak tinggal tanya kepala sekolah saat PKKS ini jadi Pak. Apakah Bapak juga menilai dari disiplinnya Bapak? Oh iya. Dari mana terbukti? Dari aplikasi. Kok bisa Pak 100% dalam 1 tahun? Masuk sempurna betul. Nah 100% akan malah ragu. Dalam 1 tahun loh masalahnya. Iya Pak. Masa gak masuk angin blas? Masa gak ada kepentingan keluar blas? Dan sebagainya. Sehingga nilai disiplin itu kalau 100% bukan berarti baik. Perlu wawancara. Kok bisa 100%? Bukti absennya mana? Nah, itu kan wawancara. Bapak wawancara instrumennya kan cukup apa yang akan ditanyakan saja. Jadi nggak perlu jelimet. Kira-kira begitu Pak Abe. Iya. Nah, dari yang direncanakan tadi ternyata semua dilalui oleh Bapak. Kalau begitu, ya untuk memantau apa yang dilakukan Bapak semuanya terlampaui dan ada hasil. Iya. Ya 100% dong. Ya cuman untuk mengininya aja Pak, apa namanya? Mengkuantitatifkan. Iya. Okay. Kan dari hasil wawancara, bukan dari hasil wawancara, dari apa yang kita peroleh dari obrolan ataupun wawancara, itu kan berarti harus dikuantitatifkan gitu Pak, biar ketahuan persentasenya. Bukan begitu. Yang dilihat, yang Anda rencanakan apa saja terlalui apa tidak. Iya. Gitu lah. Misalnya Anda merencanakan bahwa Anda akan membuktikan dengan siswa. Benarkah dulu misi ini didampingi oleh guru? Dan itu Anda laksanakan. Berarti centang bagus. Nah, ternyata Bapak nggak sampai mencari siswa yang mengisi didamping apa tidak. Cukup menjawab jawaban dari kepala sekolah, oh ya didampingi. Kalau begitu, Bapak kan nggak sampai ke murid. Iya. Ya oke, kalau begitu kan itu nggak 100. Di bawah 100. Kan gitu saja lah kira-kira. Jadi kalau Bapak memang mau tepat lagi, maka harus mengkuantitatifkan ini dari instrumennya, dari langkahnya. Kalau ini dihitung, maka berapa? Kalau ini dihitung berapa? Nanti akan ketemu. Tapi itu kan terlalu jelimet, Pak. Iya. Kira-kira begitu. Jadi menggunakan perhitungan kasar saja atau global saja. Yang penting kira-kira nek dipersentasekan ya 85 ke atas sampai 100. Kalau bayangan saya tadinya itu Pak, kalau bayangan saya itu supaya mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, jadi itu memakai kuesioner juga gitu untuk menilai keterlaksanaan sebuah kegiatan dalam RTLPP itu. Oke. Nah, oke. Contoh. Iya. Ketika kita melakukan PKKS, maka si guru tadi, siswa yang kita pilih untuk mengisi kuesioner tadi, menilai kepala sekolah, juga kita kasih instrumen untuk menilai menilai keterlaksanaan sebuah kegiatan PKKS itu. Bayangan saya seperti itu. Ya. Untuk mendapatkan data kuantitatif, nilai kuantitatif yang benar di akhirnya gitu. Tanpa diperkira-kira, tanpa dikira-kira gitu, Pak. Ya. Kalau Bapak bisa menyiapkan seperti itu,
amat bagus. Kalau Bapak bisa menyiapkan itu, amat bagus. Kami hanya membayangkan Bapak, setiap kegiatan plus minusnya loh hanya 7 hari. Setiap kegiatan. Kan ada 5 kan? Iya. Antara 6 sampai 7 hari lah setiap kegiatan. Nah, kalau ini nanti Bapak menyiapkan dari kuesioner-kuesioner itu, maksud kami, sekali lagi kalau itu bisa disiapkan, amat bagus. Itu ideal betul. Iya. Tapi seandainya tidak, paling tidak Bapak di dalam melaksanakan PKKS guru, itu yang akan direncanakan apa saja. Nah, dari apa saja ini kan akan misalnya ada 10 langkah misalnya begitu ya. Terlaksana 8 langkah. Nah, bisa dilihat persentasenya, maksud kami begitu. Itu hanya untuk mempermudah Bapak dengan memperhitungkan waktu. Tetapi kalau Bapak ideal seperti itu dan bisa menyiapkan instrumennya, kuesionernya, amat bagus. Monggo silakan. Itu lebih meyakinkan, lebih akurat gitu loh, Pak. Iya, iya. Ya, jadi bukan tidak salah, bukan salah, itu bukan salah. Itu yang sangat idealnya. Nah, kami itu kadang-kadang memadukan karena pengalaman beberapa tempat gitu ya. Kalau itu terlalu ideal, yang terjadi malah mumet tok, bingung tok. Karena apa? Kadang-kadang harus dilakukan terkejar waktu sehingga yang terjadi panik tok ora dadi-dadi. Maka tugasnya mentor itu kan memotivasi. Nah, dari memotivasi itu kan ada melihat bahwa sesuatu yang akan dikerjakan itu kelihatan sulit. Iya, iya. Nah, kelihatan sulit, patah semangat dulu, angel, malah gak digarap mumet. Oleh karena itu, sekali lagi, kami menyederhanakan ini untuk melihat bahwa ini nggak sulit loh. Dengan Anda, satu kegiatan, apa rencananya? 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Terus nanti dilakukan. Kira-kira bisa terlaksana semua atau tidak? Kalau itu tidak, oh berarti persentase bisa dihitung dari situ. Maksud kami begitu, Pak Abe. Oh, iya. Tapi sekali lagi, kalau Pak Abe lebih mau menambah itu, amat bagus dan itu idealnya. Kira-kira begitu, Pak Abe. Memang itu sudah saya laksanakan, Pak. Oh ya, bagus. Untuk kegiatan Bimlat kemarin. Nah, saya coba menggunakan itu. Jadi sudah ketahuan di akhirnya. Ya. Bagus kalau memang. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau jadi memang Pak Abe sudah ada contoh itu, barangkali Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menganalog dari punyanya Pak Abe. Nah, sehingga tidak sulit kira-kira begitu. Jadi kalau ingin cepat juga, Pak, mungkin saya sarankan juga menggunakan Google Form, Pak. Jadi Google Form, jadi biar begitu dijawab sama guru yang sudah menjadi sasaran itu, apa jawabannya sudah langsung terekam oleh kita. Ya, kalau memang bisa terbantu dari itu bagus. Itu idealnya Pak Abe. Iya. Terima kasih, Pak. Ada tambahan lagi mungkin? Mungkin Pak Mahmur kali Pak ya, yang kalau tadi kan Pak Abe masalah nilai yang kuantitatif tadi, mungkin Pak Mahmur bisa lebih menjelaskan nilai itu dari mana gitu Pak. Itu mungkin saya Pak Mahmur ya. Silakan Pak Mahmur, ini yang ditampilkan ini yang jelas sebetulnya ini pada dasarnya isiannya ya relatif ya kesinilah isinya gitu ya. Akumulatif. Cuma yang perlu dipertanyakan kita bersama, munculnya 89,27, munculnya 88,75, itu terambil dari mana Pak Mahmud? Oke, ini Pak, itu kan di program LTPL, itu yang 5 kegiatan itu ada instrumennya. Semuanya ada instrumennya. Ya. Jadi dari instrumen-instrumen itu di bawah itu terakumulasi nilai. Nanti di angka akhir, di akhir itu kita jumlahkan, nanti langsung di belakang itu langsung muncul angka seperti itu. Oke. Semuanya. Jadi berdasarkan instrumen dari aplikasi
aplikasi dari RTPL itu sendiri. Jadi ada yang maaf ya, itu yang PKG guru ya segala macam itu ada aplikasinya. Nanti kita di bawah belakang itu tergabung di situ. Kalau soal angka Pak ya. Kalau misalkan nanti kurang akurat nanti kita lihat lagi, karena ini kan saya baru mengambil sampel contoh. Sampel contoh karena ada beberapa item yang belum saya garap. Beberapa item. Maksud saya ini konsultasi dengan Bapak, apakah seperti ini? Karena ini Pak, ini kan tugas 02 Pak, yang harus kita upload di LMS. Ini bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah clear seperti ini, kita tinggal mencari akurasi dari angka di instrumen itu. Ya, karena saya juga ini Pak menghitung ini karena beberapa item belum saya masukkan, makanya saya belum mengupload karena akurasinya itu ada beberapa item belum saya isi. Pak. Itu Pak. Oke. Saya nambahin Pak. Boleh. Ini teman-teman kita harus agak hati-hati kaitannya dengan kuantitatif karena ini adalah angka. Pasti kalau angka. Artinya bahwa nilai kuantitatif MONEP kegiatan RTLPP ini adalah pengisiannya di akhir kegiatan. Setelah yang 5 kegiatan itu kita laksanakan, kita evaluasi. Nah, itulah ada nilai dari MONEP itu sendiri yang saya tadi gambarkan. Jadi ada penilaian keterlaksanaan, bukan hasil dari kegiatan, tapi nilai keterlaksanaan sebuah kegiatan. Berarti di akhir itu nanti ada 5 kegiatan yang harus kita akumulatif semua dan dibagi 5. Itu pendapat saya. Ini yang harus kita hati-hati supaya kita memiliki data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Begitu barangkali Pak. Ya, oke. Betul Pak. Oke, gimana Pak Makmur? Ya, memang itu yang saya katakan tadi. Memang kita kan baru melaksanakan itu supervisi akademik ya sama AKPK. Itu yang sudah kita laksanakan. Nah, itu kemudian juga pencapaian student well-being juga sudah bisa kita ambil datanya. Tapi yang kegiatan yang lainnya, 2 kegiatan lainnya memang belum kita laksanakan. Ya, belum jalan. Misalnya PTS, itu kan belum, karena belum waktunya kita masuk ke situ. Nah, kemudian yang terakhir juga unjuk karya ya Pak ya. Nah, itu belum kita laksanakan di RTPL. Makanya angka ini saya ambil dari 3 kegiatan yang sudah saya laksanakan. Untuk sementara ya. Nanti mungkin angkanya akan berubah. Jadi pada prinsipnya yang penting kan ada dasar itu. Tadi kan di dalam isian ini bukan berarti persentasenya itu menurut pendapatnya Pak Makmur, tapi setidaknya ada argumen bahwa itu ada dasarnya kan begitu ya. Sekali lagi bahwa kita di dalam mengisikan semacam ini kadang-kadang kan begini pembelajaran yang sekarang itu. Kalau ada murid salah, kita tidak boleh langsung menyalahkan. Tetapi bagaimana kok dia bisa menjawab itu? Maka argumennya itulah sebenarnya yang menjadi petunjuk bahwa apa yang dilakukan dia itu berpikir kritis apa tidak. Kira-kira begitu. Jadi prinsipnya kalau kita melihat ini dari angka yang ditanyakan teman-teman tadi termasuk kami, setidaknya apa yang diisikan ini Pak Mur juga bisa menjawab argumen bahwa pada dasarnya dari kegiatan mengapa baru sekian persen ini nanti kan ada kemungkinan bahwa angka ini akan berubah. Kalau ini akumulatif dari 5, sementara yang dikerjakan kan baru 3, kira-kira begitu ya. Sehingga dari persentasenya itu kemungkinan bisa berubah. Kira-kira begitu Pak Makmur? Iya, betul Pak. Oke, jadi setelah lengkap itu akan bisa berubah presentasinya setelah
semuanya beres Ya, terselesaikan. betul, Pak. Ya, kira-kira begitu. Oke. Pak Kalau kami Yuniadi, melihat isiannya, Pak. ya kira-kira yang dimaksudkan seperti ini, Pak Mamur. Betul, Pak ya. Nanti tinggal apa? Artinya menyesuaikan dengan kegiatannya apa, Iya. kemudian rekomnya apa. Itu Iya. memperbaiki redaksi saja, kira-kira begitu. Tapi arahnya seperti Arahnya itu. sudah benar, Pak ya. Nah, arahnya sudah benar, arahnya itu. Oke. Iya, Pak. Saya kira itu. Pak Yuniadi, kalau misalkannya keterlaksanaannya itu diperinci, bagaimana Pak? Bisa apa tidak Pak? Misalkan tadi kan ada di perencanaan ada 5 kegiatan, Benar, kita bikin 5. Nggak kedengeran, Pak. Coba gedein, ulang lagi, Pak. Bentar ya. Halo? Ya, Ya, ya. siap. Ya. Lanjut. Kalau misalkannya di keterlaksanaan itu lebih Ya, Pak Jano. kita perinci, gitu gimana Pak? Keterlaksananya lebih terperinci. Ya, diperinci. Misalkan kan tadi ada sosialisasi, kemudian ada kegiatan supervisi akademis, ada kegiatan workshop atau fintech yang dilaksanakan sama kita, itu kita perinci satu persatu gimana Pak keterlaksananya itu? Bagus juga. Artinya lebih detail kan begitu kan? Iya, lebih detail. Ya. Kita Jika perinci. memang lebih detail ya lebih bagus karena itu nanti sesuai dengan apa yang Ya, dilakukan gitu ya Pak. dilakukan oleh Bapak. Ya, ya. Jadi semua yang dilakukan tertuang kan maksudnya begitu kan? Ya, ya. Ya bagus juga kalau memang itu sempat. Ya. Ya. Jadi bisa Nah, kalau dari Pak Mamur ini kan globalnya. global ya. Nah, tapi walaupun globalnya setidaknya bisa kita pahami. Ya, ya. Tapi kalau ini dirinci lagi, ya lebih baik. Ya, Nah, ya, Pak. tadi kalau kita melihat nomor 1 dan nomor 2 kan beda. Kalau kami melihat nomor 1, kenapa tadi kami memperbaiki redaksinya? Karena di situ itu kan monap kegiatan RT-LPP. Jadi yang kita lihat kan RT-LPP-nya. Dari RT-LPP itu sudah disusun belum? Dari masing-masing kegiatan. Nah, dari masing-masing kegiatan itu anggap saja setiap kegiatan 7 hari misalnya begitu ya. Iya, Pak. Ya, hari pertama ngapain? Hari kedua ngapain? Sampai hari ke-7 ngapain? Itulah kami merubah redaksinya dari Pak Mamur ini untuk yang nomor 1. Maka RT-LPP telah tersusun sesuai dengan alokasi waktu. Ya, ya. Karena alokasi waktunya kan ditetapkan. Walaupun ini tidak paten, tapi luas. Tidak paten harus 7 hari enggak. Kan itu menyesuaikan dari masing-masing kegiatannya. Sing rada abot ya rada dawa, sing kira-kira singkat ya lebih pendek walaupun dibagi rata-rata 7 hari. Nah, semacam itu. Kemudian yang kedua, ini kan sudah menukik pada AKPK-nya. Yang kedua ini. Maka kegiatan peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah berdasarkan telah terlaksana dengan baik. Artinya menunjukkan dengan melihat RT-LPP-nya Pak Mamur yang terinci tadi, maka cukup di global disimpulkan terlaksana. Apakah ini salah? Enggak. Ini menunjukkan bahwa ini telah dilakukan, selesai. Tapi kalau Pak Asano dari RT-LPP yang terinci tadi kan dituangkan lagi di kolom ketiga ini, kan kira-kira begitu Pak Asano. Ya, betul. Ya, tidak salah juga. Tidak salah juga. Itu lebih rinci. Kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi prinsipnya ini mau dibuat global tidak salah, mau dirincikan juga tidak salah. Tapi prinsipnya apa sih isian ini? Itulah yang dimaksudkan kira-kira begitu. Dimaksud itu. Begitu juga pada mengarah gitu. Ya. Ini. Ya, Iya, mungkin Pak. ada tambahan lagi, tanggapan lagi. Pak, kenapa saya lebih konsen ke sini? Karena ini kan tuntutan LMS, Pak. Ya. Tuntutan LMS. Makanya kita perlu kejar LMS. Makanya saya selalu pertanyakan tugas. Karena tugas ini nanti yang akan diupload di LMS. Kalau kita tidak ngerti, nanti kan LMS-nya jadi kosong. Gitu, Pak. Kita hanya mengejar misalkan BIMLAT segala macam, sedangkan kita tinggalkan LMS ketika mau berangkat IST2 ini belum kelar kita gitu Pak. Saya berharapnya sebelum berangkat
IST 2 itu tugas-tugas ini sudah tuntas. Selesai juga ya. Artinya kita udah laksanakan semua. Kan berharap harus. Iya, harus, Pak. Ya, Ya itu karena pada dasarnya kalau nggak salah, ini kan 38 hari itu pelaksanaan 5 kegiatan. iya, betul, Pak. Nah, gitu lah. Barulah nanti itu selesai, Bapak Ibu membuat laporan dan gelar karya. Iya, Pak. Nah, sekarang yang kami tanyakan, LMS berkait dengan ini harus diupload kapan? Logikanya, kami kan nggak tahu, nggak ada akses untuk masuk ya. Logikanya, mestinya ini akan diupload setelah 5 kegiatan itu selesai. Betul ya Pak, setelah. Betul, Pak, betul. Betul kan? Iya ya Pak. Oke, nah makanya Bapak, seperti yang disampaikan Pak Mahmud tadi, ini contoh, ini baru 2. Maka presentasinya bisa 89, 88 dan seterusnya. Setelah nanti 5-nya dikerjakan, maka angka kumulatif ini kan bisa berubah. Iya, Pak. Ya, bisa berubah. Oke, tetapi substansinya dari isian ini ya ini. Kemudian logikanya bahwa ini uploadannya di akhir kegiatan 5 tindakan pengawas. Ya. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Sehingga Bapak berangkat di IST 2 itu hanya 2 tugasnya. Membawa laporannya dan membawa persiapan gelar karya. Titik. Sudah tidak mikir tugas lagi. Iya, itu, Pak. Ya, itu yang saya maksud. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu jangan lupa mulai hari ke-1 sampai hari terakhir akan dimasukkan ke jurnal. Ya. Apapun yang dilakukan Bapak masuk jurnal. Ya, masuk jurnal harian. Jangan sampai jurnal harian ada yang kosong. Kalau memang ada yang kosong, maka yang 1 hari itu lebih baik bagi 2. Sehingga dua-duanya terisi. Kira-kira begitu, Pak. Ya, itu di dalam jurnal. Ada tanggapan lagi kira-kira Bapak Ibu? Pak Mamur sudah bisa diterima kira-kira? Iya, Pak. Okay. Itu yang saya maksud begitu, Pak. Kan kita ini yang agak berat, Pak, yang sekarang ini yang saya rasakan nih, Pak. Yang saya rasakan itu kan menyusun laporan RTLP, Pak. RTLPP itu menyusun laporannya. Yang menyusun, Pak. Iya. Kan ada menyusun tuh. Yang ada di depannya ada pengesahan dan seterusnya. Ya. Itu kan harus kita buat. Nah, lampiran-lampirannya juga kan kita harus kumpulkan juga. Iya. Nah, itu yang terasa bagi kami itu yang masih agak berat, Pak. Oke. Walaupun kita kerjakan sedikit-sedikit. Oke. Ngapain gitu. Berat? Sing berat apanya? Wong laporan RTLPP itu laporan keseluruhan atau laporan akhir. Iya, Pak. Kan kira-kira begitu kan? Itu kan membuat satu laporan akhir. Di dalam laporan akhir itu wujudnya merupakan tumpuan. Iya, Pak. Merupakan susunan dari laporan tiap kegiatan. Ya. Nah, setiap kegiatan dituangkan perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, evaluasinya seperti apa. Misalnya saja supervisi akademis. Hari pertama menyiapkan instrumen. Instrumennya bisa instrumen berkait dengan ini RPP-nya, karena semuanya kan kembalinya ke RPP. Yang kedua, instrumen wawancara. Instrumen wawancara cukup 2 lembar. Itu hari pertama. Hari kedua datang ke sekolah. Misalnya loh ya ini. Misal ya, hari keduanya datang ke sekolah. Ngapain? Melakukan supervisi. Berapa guru? 3 guru. Siapa yang ditemui? Ya. Apa yang dilihat datanya, RPP-nya?
seluruh perangkat pembelajaran dilihat, tetapi konsentrasi pada RPP. Ngapain delok silabus, ngapain delok program tahunan, adoan, terlalu jauh. Langsung konsentrasinya, tapi seluruh perangkat pembelajarannya dilihat. Dari RPP-nya itu, maka Bapak bisa menanyakan, lengkap enggak RPP-nya dari apa unsur-unsur yang harus ada? Menggunakan sistem lama atau sistem barunya Pak Nadiem? Kalau menggunakan sistem lama, kalau nggak salah ada 13 unsur, subunsur. Ya. Kalau menggunakan sistemnya Pak Nadiem, minimal ada 3. Minimal ya. Minimal ada 3. Dari yang 3 komponen itu, tujuannya gimana, kegiatannya apa, evaluasinya gimana? Ada enggak? Kalau itu ada, di dalam kegiatannya, ada pendahuluan enggak? Ada inti pembelajaran enggak? Ada penutup enggak? Oke. Nah, dari situ itu kan kita studi dokumen. Maka setelah Bapak hari kedua datang melakukan supervisi tadi, Bapak kan tahu data. Datanya sesuaikan dengan masalah yang sudah ditemukan. Maka hari ketiga supervisi klinis. Masuk kelas. Dengan masuk kelas, maka persiapannya apa? Ketemu guru yang akan dimasuki. Ya. Setelah di dalam disesuaikan, dia bicara sesuai dengan RPP-nya apa enggak? Kan mungkin RPP-nya bagus tapi bicaranya beda. Nah, itu bisa dibuat itu. Kemudian, oh ternyata sesuai dengan RPP. Nah, dilihat RPP-nya kira-kira tonanya ada enggak? Kalau dikatakan anak malas mengikuti, anak malas belajar, nilainya jelek, kembali lagi ke gurunya. Kok bisa anak malas belajar, malas mengikuti? Barangkali model pembelajarannya enggak tepat. Metode pembelajarannya yang enggak tepat. Kan arahnya ke sana semua. Nah, kemudian setelah masuk dari pendahuluannya menerapkan apa itu? Memasukkan karakter enggak? Assalamualaikum. Anak-anak wajib kita syukuri, kita bisa belajar lagi, kita sehat walafiat.